Halo semua, selamat datang di channelku bersama dengan saya AMG. Ini Poco F6, smartphone termurah dari Poco yang membawa chipset paling ngebut saat ini. Ini mana nih dijuluki the real flagship killer ya, bagaimana tidak ya, harga kurang dari 5 juta kamu sudah mendapatkan smartphone paling ngebut ya. Sebelum saya bahas lebih lanjut, ini dia untuk boxnya ya. Warna hitam ya, ciri khas HP Poco saat ini. Untuk di atas 3 jutaan ada tulisan Poco F6, di sini ada logo Poco dan di bagian kiri itu seperti ini, dan di sini ada stiker yang dimana tulisannya kami buatan Indonesia, garansi resmi Poco, dan di bagian kanan itu seperti ini ada tulisan Poco F6, di bagian atas kosong, di bagian bawah kosong, sementara di bagian belakang ini ada tertulis 4 spesifikasi yang diandalkan dari Poco F6 ya. Mulai dari layarnya ini sudah menggunakan Crystal Rus 120Hz Flow AMOLED display, dan ini dia yang membuat chipset ini ngebut, menggunakan Snapdragon 8S generasi 3. Lalu pengisian daya baterai juga kategori paling cepat kayaknya ya, 90 watt turbo charging. Lalu di sini ada kamera utamanya 50 megapiksel, kamera sistem with OIS ya. Untuk varian yang saya beli ini RAM 8, storage 256 GB. Kalau mau varian tertinggi ada RAM 12, storage-nya 512 GB, yang dimana harga jualnya di 5,6 jutaan. Oke, dan langsung aja deh saya buka dusnya. Oke, saat dusnya dibuka pertama kali ya, sebentar. Oke, ini dia ya. Ada kayak pembatas buku, pokoknya beraksi ya. Di sini ada ucapan terima kasih dan ucapan selamat datang. Ini saya singkirkan. Lalu di sini ada dus kecil dan berwarna kuning ya. Dan di dalam ini ada SIM ejector. Lalu di sini kita akan mendapatkan yang namanya stiker, terus panduan pengguna cepat dan garansi ya. Lalu kalian juga akan mendapatkan yang namanya soft case hitam ya. Ini saya suka soft case kayak gini daripada soft case bening ya. Oke, ini terus di sini ada smartphone-nya ya. Saya singkirkan terlebih dahulu. Lalu di dalam sini itu kalian akan mendapatkan kepala charger ya. Jadi nggak perlu repot-repot lagi membeli smartphone ini, harus membeli lagi kepala charger terpisah. Ini sudah bonus langsung dapat dalam paket penjualan. Dan ini dia untuk kabel datanya. Di sini dia menggunakan USB A to USB Type-C ya. Dan untuk ciri khasnya ini dia itu ada tulisan L1 di bagian USB A-nya ya. Bisa kalian lihat ya, ada L1, di sini ada 6 ampere ya. Jadi ini menjadi apa ya, acuan kalian kalau kalian membeli smartphone ini di luar official store atau membeli second, supaya kalian tidak mendapatkan barang yang non resmi ataupun KW-nya ya. Oke, di sini polosan. Oke, maaf terpotong, ada kendaraan lewat tadi barusan. Dan ini dia untuk kepala chargernya 90 watt. Oke, itu dia yang kalian dapatkan dalam paket penjualan. Sekarang saya fokus ke smartphone-nya. Ini dia ada dibungkus plastik, ada lagi spesifikasi tadi, 4 spesifikasi seperti belakang box ya. Dan langsung saya buka. Untuk warna yang saya beli ini silver ya. Kalau kalian mau beli warna lain itu ada warna hitam dan hijau, kayak hijau muda. Sebenarnya pengen warna hijau. Seingat saya waktu mau beli varian 68 ini yang warna hijaunya habis ya, seingat saya. Seperti tidak untuk varian warna silvernya, ini asli keren ya. Jadi kayak kalau dilihat itu finishingnya ini seperti kayak kita melihat ini back covernya dari metal ya. Aslinya sih ini plastik ya. Bagus untuk finishingnya, saya suka. Lalu di sini ada kameranya, 2 kamera. Di sini ada 50 megapiksel dan ini 8 megapiksel ultra wide, dan ini LED flash. Dan di hitam yang mengelilingi kameranya juga ada kayak motifnya juga ya, tidak polosan hitam begitu saja. Dan ini saya nyalakan dulu ya untuk pertama kali. Oke, sambil menunggu menyala, ini jujur ya, feel pegang pertama kali ini bener-bener mantap, enak banget, terasa kayak tipis ya. Di sini ada juga desain back covernya ini curve ya, di bagian kiri kanannya, sisinya ini atas bawah, kiri kanan semua curve. Lalu di bagian atas ini kalian akan menemukan yang namanya speaker, terus ada mikrofon dan ear blaster, terus di sini ada yang namanya volume dan power. Di bagian bawah ini ada speaker, port USB-C, mikrofon dan
apa sih namanya ini, SIM tray ya. SIM tray-nya ini apakah hybrid? Oke, ternyata ini hybrid ya. Hanya bisa menampung nano SIM card saja. Jadi kalian harus memilih varian yang mana sesuai kebutuhanmu, khususnya di storage ya. Ada 512 GB dan 256 GB, dan di bagian kiri ini polos. Oke, ini nanti saya kembali lagi, terlebih dahulu ini saya atur. Seperti ini dia untuk tampilan awal dari Poco F6 ya. Ketika saya swipe ini sudah aplikasi-aplikasi bloatware ini sudah saya uninstall. Nah, kalau sebelumnya itu seperti ini dia untuk aplikasinya, ada Amazon, terus ada Crazy Juicer, terus ada Dust Settle, Jewel, dan hingga ada WPS Office. Dan ini semuanya sudah saya uninstall ya. Ketika saya buka di AIDA 64, sebelumnya ini saya lupa, saya ke pengaturan dulu, dan dia about phone, dia sudah menggunakan Xiaomi HyperOS 1.0.1.0 ya. Terus dia sudah menggunakan Android 14 pastinya, dan ini akan ada jaminan update Android 3 kali dan security patch 4 tahun. Seperti dia untuk tampilan untuk about phone-nya. Saya akan back dulu, lalu saya akan ke AIDA 64, dimana untuk sistemnya RAM 8 GB, yang tersisa itu seriusan 2,7 GB. 5 GB loh kemakan RAM-nya, gila sih, ini terlalu boros banget. Internal storage-nya ini yang tersisa 212 GB, Bluetooth-nya sudah yang paling baru 5.4. Ketika saya swipe ini dia untuk chipsetnya, dia sudah 4 nanometer dengan 8 CPU-nya octa-core. Terus ini dia resolusi layarnya 1,5 Crystal Flow AMOLED ya. Terus ketika saya swipe lagi, baterainya 5000, Android 14, kameranya ini dia 13 megapiksel secara default, tapi bisa menghasilkan kualitas foto 50 megapiksel berkat processing pixel binding ya. Untuk kamera depannya ini seingat saya sih 32 megapiksel. Oke, ya itu. Dan ke device info, kalau saya lihat di sini dia UFS untuk storage-nya, dan RAM-nya sudah LPDDR5X. UFS-nya ini kalau saya baca sudah menggunakan UFS 4.0, berarti sudah bisa dibilang ngebut ya. Memorinya ya di sini tersisa 3,1 GB ya, kurang lebih sama ya tadi, 2,8 hingga 2,9 GB sisanya. Termasuk boros banget, 4,2 yang terpakai RAM-nya, 57% yang sudah digunakan. Lalu untuk DRM info, di mana ini sudah pasti Widefine L1, resource rating tire-nya di 3 ya. Terus saya akan coba untuk multitouch, ini sih seharusnya 10 jari ya. Ya, betul, bisa mendukung multitouch 10 jari. Dan untuk kecepatan respons sensor sidik jarinya ya kategori akurat banget ya, dan bacanya ini benar-benar cepat banget. Dan kalau saya perhatikan di sini untuk bezelnya ini benar-benar kategori tipis. Kecuali memang sisi bawahnya ini sedikit lebih tebal ya dibandingkan frame kiri kanannya yang hitamnya ini, tapi ini masih termasuk kategori tipis sih kalau buat saya. Lalu ketika saya swipe lagi, apalagi bisa saya bahas ya, itu dia untuk tampilannya. Dan saya akan langsung ke kamera. Di kameranya ini kalian akan menemukan yang namanya fitur Pro, dan ini Pro-nya juga bisa digunakan untuk merekam video. Hal yang bagus, masih sangat jarang HP di kelasnya membawa mode Pro pada perekaman video, kecuali HP-HP keluaran Xiaomi ataupun Poco ya. Lalu ada dokumen, video, dan untuk videonya ini bisa 4K di 60 fps, keren sih. Sementara untuk kamera depannya ini hanya Full HD ya, 60 fps, good, bagus. Terus Full HD ini juga bisa ya, 60 fps. Lalu ada foto, portrait, terus di sini ada night, bisa juga digunakan pada kamera depan ya. Terus untuk di sini ada 50 megapiksel, panorama, short film, slow motion, dia itu di 180-nya itu bisa di mentoknya 240 fps ya. Terus saya ini lagi sebentar ya, time lapse. Pada time lapse-nya ini kamu bisa mengatur kecepatan perekaman, lalu ada durasinya, dan diberikan juga mode Pro-nya untuk perekaman video time lapse. Dan ini bisa juga untuk perekaman time lapse pada video pada kamera depan, tapi hanya untuk mengatur durasi perekaman dan kecepatan perekaman saja ya.
Oke, ini fitur kameranya bener-bener mantap sih kalau buat saya, banyak ya. Cocok banget buat kamu yang suka berkreasi menggunakan kamera dari smartphone. Lalu long exposure-nya harus di-download dulu. Ya, di sini ada berapa ya? 6 ya, 6 long exposure yang bisa kamu pilih ya, sesuaikan dengan keadaan ataupun kondisi ketika kamu menggunakan kamera HP ini ya. Itu dia untuk fitur kameranya, dan untuk hasil fotonya seperti ini. Dari kamera sedikit info tambahan mengenai Poco F6 yaitu dimana smartphone ini sudah dilengkapi yang namanya IP64, artinya Poco F6 ini sudah tahan akan debu serta cipratan air. Terus yang kedua, untuk kaca pada layar ini sudah menggunakan Corning Gorilla Glass Victus. Yang ketiga, untuk kecerahan maksimal layar ini 2400 nits, artinya smartphone ini ataupun tampilan layarnya masih bisa terlihat saat digunakan pada area outdoor siang hari ya. Terus info tambahan lainnya, smartphone ini sudah dilengkapi yang namanya NFC. Dan untuk skor AnTuTu yang dihasilkan ini yang sudah saya lakukan yaitu di 1.400.000-an poin. Ini angka yang besar untuk HP di harga tidak sampai 5 juta. Jadi bisa saya bilang kalau kamu punya budget 5 juta ingin membeli smartphone yang benar-benar nyaman di performa, selain itu juga nyaman digunakan khususnya di tangan ya, dan digunakan dalam waktu yang lama, terus kualitas kamera yang terbilang baik di kelasnya, dan baterai juga termasuk bisa diandalkan. Saya sih berani merekomendasikan Poco F6 menjadi smartphone yang layak untuk dibeli ya. Jika kamu punya pertanyaan, tulis saja pada kolom komentar. Terima kasih banyak sudah menonton, dan jangan lupa subscribe buat kalian yang belum sebagai bentuk dukungan kalian terhadap channel ini. Jangan lupa like jika kamu suka video ini. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Akhir kata saya pamit. Bye. Sekarang saya akan melakukan game tipis saja ya di Poco F6 ini, dimana pertama Mobile Legends dia bisa dimainkan pada frame rate serta grafik ultra, dan di sini HD mode-nya saya aktifkan. Lalu di sini kamu juga bisa menampilkan namanya game turbo, di mana kamu bisa untuk membersihkan memori ya, memberikan ruang lagi. Di sini kamu bisa memilih game mode-nya itu balance atau white boost. Saya pilih di white balance saja. Lalu di sini kamu bisa ada lagi fitur-fitur lainnya. DND ini berarti yang artinya kamu tidak akan terganggu dari notifikasi yang masuk. Selain itu kamu juga bisa membuka aplikasi di dalam game ya. Oke, saya langsung mainkan saja Mobile Legends. Ya, bisa dilihat ya, walaupun perang ramai seperti ini, dia masih bisa dapat di 120 fps ya. Termasuk kategori bagus sih, biasanya rata-rata kan itu akan turun ke 100 gitu ya. Ini masih bisa dapat di 120 fps, tidak turun performanya, dan ini tiba-tiba turun lagi ke 89 pada momen seperti ini ya. Oh ya, untuk mendapatkan 120 fps, jangan lupa ya, di game turbo ini, pada game turbo kalian harus merubah di gaming mode-nya ini ke wild boost ya. Kalau balance dia mentoknya di 88 hingga 89 ya, yang munculnya tidak menyentuh 90 dari tadi saya coba. Ya, itu dia sebagai infonya, dan sejauh ini main Mobile Legends ya sudah jelas ini sangat lancar banget. Walau ini saya rubah tadi ke Wild Boost, membuat di bagian belakang ini terbilang apa ya, hangatnya sudah jelas akan semakin tinggi ya. Itu dia perang rame tadi itu termasuk banyak ya, tetap di 120 fps. Oke, selesai. Saya akan tunjukkan juga untuk suhunya ini, dia menghasilkan angka di 42,8 ya. Saya kalian di 42,8, sementara untuk di bagian belakangnya ini 43,4 ya. 43,4 ya, itu dia.
ya sekitar 43-an lah ya. Termasuk apa ya, 43 main Mobile Legend pengaturan tertinggi sih masih kategori cukup wajar ya, nggak terlalu berlebihan panasnya itu sih kalau menurut saya. Untuk game selanjutnya ini saya mainkan PUBG M, yang dimana untuk pengaturannya itu dia grafiknya smooth, ini bisa di frame rate ultra ekstrim, tapi kalau paling tinggi itu ada di grafiknya ini ultra HDR ya, dengan frame rate-nya ini di ultra. Saya mainkan aja di sini ya. Oke, sebelum saya main saya akan tes juga di sini untuk kualitas gyroscope dari Poco F6. Ya, seperti ini dia untuk kualitas gyroscope-nya ya, benar-benar sangat akurat banget ya. Kualitas gyroscope dari Poco F6 ini benar-benar mengikuti, responnya juga sesuai kalau buat saya ya. Ya, sekali lagi ya. Oke, untuk gyroscope-nya. Oke, termasuk lancar ya. Ini tiba-tiba FPS-nya turun ke 60, saya juga nggak paham kenapa. Tapi ini saya buat ini main di apa namanya, gaming mode-nya ini di balance saja. Dan tadi sih selama main di awal-awal itu bisa dapat di 110-an FPS ya. Ini nggak tahu tiba-tiba turun lagi ke 60. Bukan turun lagi sih, turun. Aduh, nggak ngelihat gua, tolong dong kawan. Ya, itulah dia ya, main PUBG dan sepertinya saya tidak tertolong. Untuk suhunya ini ada di angka 41,7, termasuk kategori stabil ya. Dan tidak termasuk kategori tidak panas, hangat-hangat saja. Dan nanti akan saya tunjukkan untuk rata-rata FPS-nya ya. Dan kalau saya lihat sih nggak tahu ya kenapa ini tadi tiba-tiba turun ke 60 ya, dan lalu agak lama sih, sekitar mungkin ada hampir semenit naik lagi ke 120 ataupun 110 lah menyentuhnya ya. Di gaming mode-nya ini balance, dan ini diturun lagi di 47 dalam mode seperti ini. Ya, saya nggak tahu apakah ini memang ketidakstabilan dari Snapdragon 8S generasi 3, atau ini mungkin bisa lah ya diperbaiki diperbaiki Poco melalui update software untuk kestabilan performa. Ya, oke, tadi saya lupa ya untuk menunjukkan Mobile Legend-nya itu sendiri. Tadi ini dia untuk rata-rata FPS-nya itu di atas 100 ya, di angka 100. Dan tadi ini ya, seperti saya bilang, kalau tadi di gaming mode balance dia itu di 88 hingga 89. Ketika saya rubah ke wild boost wild atau wild boost tadi ya, itu bisa menyentuh di 120 fps. Ini dia untuk Mobile Legends. Sementara untuk PUBG ini saya main di gaming mode-nya ini balance ya. Dia itu apa ya, nggak stabil ya bisa saya bilang ya. Ini tadi di awal-awal bisa di 120, tiba-tiba ini turun ke 60-an, terus naik lagi di atas 100, dan ini turun lagi 60, 80, dan sini kondisinya mungkin saya mati, hanya melihat live view-nya. Ya, kurang lebih seperti ini untuk PUBG. Itu dia, jadi walaupun main PUBG ini kurang stabil ya bisa saya bilang sih, tapi masih tetap nyaman. Ketidakstabilan frame rate ini tidak membuat permainan itu terasa langsung drop ya. Oke, itu dia, terima kasih, saya pamit, bye.